warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai pembelajaran supervisi akademik. Saya, Leni Susiana MPD GR dari SMP Negeri 2 Sungai Rotan, dan rekan saya Dodi Wijaya SPD dari SMA Negeri 1 Klekar. Saya Lisma Heriati SPD dari SMP Negeri 2 Belumbang. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, selamat pagi Pak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak hari ini jadwal melaksanakan coaching terhadap rekan sejawat ya Pak ya? Iya Bu. Saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Isma. Baik. Izin Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, di sini saya sebagai supervisor akan melakukan supervisi terhadap coaching yang akan Bapak laksanakan hari ini ya Pak ya. Ya. Mungkin ada beberapa nanti pertanyaan yang akan saya ajukan pada rubrik penilaian yang saya pegang ya Pak ya. Siap Bu. Baik. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin kembangkan? Di sini Bu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu sebagai coaching. Yaitu yang pertama kehadiran kompeten, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik. Dari kompetensi coaching yang Bapak sebutkan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak amati? Ada 2 yang ingin saya secara spesifik ingin kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik. Pertanyaan terakhir ketika supervisi ini Pak ya, Iya. indikator ketercapaian dan tujuan apa yang diinginkan nantinya Pak? Saya ingin menjadi coach yang saya ingin menemukan permasalahan ada Bu, jadi ingin mencapai solusinya Bu, menemukan solusi dari permasalahan tersebut itu Bu. Baik Pak, itu tadi percakapan prasupervisi kita ya Pak ya. Siap. Untuk selanjutnya saya izin sebagai supervisor akan tetap hadir di antara coaching yang Bapak laksanakan. Nanti saya tetap di sini untuk memantau dan menilai dalam rubrik penilaian yang saya lakukan ya Pak ya. Oke, siap Bu. Iya, baik. Silakan untuk melakukan coaching. Assalamualaikum, itu Risma. Waalaikumsalam Pak. Jadi bagaimana kabarnya siang hari ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah Bu ya. Semoga kita bisa mendukung untuk terus beraktivitas baik di sekolah maupun di rumah ya Bu. Ya sepertinya ada yang berubah dari Ibu hari ini Bu, akhir-akhir ini. Ada persoalan apa ya Bu? Iya Pak, memang ada permasalahan yang terjadi pada siswa saya di kelas. Ini tentu saja mengganggu pikiran saya sehingga membuat saya menjadi lesu. Kemudian sepertinya saya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan serta membantu saya menemukan solusi terhadap permasalahan siswa saya ini Pak. Oke, oh ya Bu, begitu ya Bu. Ada permasalahan yang terjadi dengan siswa Ibu ya di kelas sehingga mengganggu pikiran Ibu ya. Sehingga sampai kelihatan lesu seperti ini Bu ya. Iya. Kira-kira bagaimana Bu permasalahan yang terjadi dengan siswa Ibu tersebut? Jadi permasalahannya seperti ini Pak. Di kelas saya itu, yaitu di kelas 8B, saya mengamati pada saat belajar itu anaknya kurang bersemangat, kemudian kurang motivasi. Kadang-kadang pada saat belajar itu anaknya mengantuk. Jadi pada saat belajar pun ketika mengerjakan misalnya yang semestinya dikerjakan, apakah mestinya mencatat siswa tersebut itu tidak dilakukannya. Kemudian pada saat latihan soal misalnya mengerjakan soal, siswa tersebut kalau tidak saya ingatkan, tidak saya suruh, itu tidak akan dilakukan oleh anak tersebut. Jadi tidak ada kesadaran sendiri dari siswa itu untuk melakukan apakah mencatat atau mengerjakan latihan
soal seperti yang saya ceritakan. Jadi itu permasalahan. Oh, jadi seperti itu Bu ya permasalahannya. Kira-kira apa Bu yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan kita siang hari ini Bu? Jadi tujuan kita ini mau bagaimana menurut Ibu? Iya, jadi dari pertemuan ini, dari percakapan ini Pak, saya berharap semoga saya nanti menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada siswa saya ini. Tentu saya berharap Bapak tidak keberatan serta memiliki waktu untuk mendengarkan cerita terhadap permasalahan siswa saya ini Pak. Oh iya Bu, tentu Bu, saya mempunyai waktu untuk mendengarkan cerita Ibu. Bahkan saya dengan senang hati Bu. Iya Pak. Kira-kira pertemuan kita hari ini menurut Ibu apa Bu ukuran keberhasilannya untuk siswa terhadap siswa tersebut? Iya, kalau menurut saya Pak, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita ini terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa saya tersebut, terjadi perubahan perilaku Pak. Tentunya siswa itu pada saat belajar nanti harapan saya menjadi lebih termotivasi, lebih bersemangat, kemudian tentu saja tidak mengantuk, jadi bisa mengikuti pelajaran saya di kelas dengan baik. Nah, harapannya nanti ada peningkatan untuk hasil belajar. Jadi itu Pak yang menjadi ukuran keberhasilan saya. Mantap Bu. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang terhadap permasalahan ini Bu? Terhadap permasalahan ini saya akan lebih memperhatikan siswa saya tersebut. Pada saat belajar itu akan pada waktu belajar saya akan memotivasi, kemudian mengingatkan, memberikan semangat kepada siswa itu, apa yang harus dilakukan pada saat belajar. Nah, itu saya lakukan tentu bukan hanya pada anak yang bermasalah, tetapi pada siswa lain juga itu akan saya lakukan Pak. Jadi itu ya Bu yang ingin Ibu lakukan. Kalau saya boleh tahu, kira-kira saat ini dari ukuran skala 1 sampai 10 itu dalam proses pembelajaran ini kira-kira sampai berapa Bu sekarang? Iya Pak, untuk saat ini saya memperkirakan untuk mencapai tujuan seperti yang tadi sudah saya katakan kepada Bapak, siswa saya itu berada pada skala 6. Mudah-mudahan nanti setelah saya melaksanakan rencana seperti yang saya susun, nanti akan ada perubahan kenaikan. Oh iya, mudah-mudahan Bu ya. Jadi dari 1 sampai 10 itu posisinya ada 6 Bu ya, berada di posisi 6. Oke Bu, kira-kira untuk mencapai, mudah-mudahan bisa mencapai ke 10 Bu ya. Kira-kira apa Bu rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan ini Bu? Jadi untuk mencapai tujuan itu dalam pembelajaran, pada saat pembelajaran Pak, saya akan mengubah cara saya mengajar yang tadinya kebanyakan menggunakan metode tradisional, misalnya dengan menjelaskan, itu saya akan mencoba untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif supaya anak didik saya pada saat belajar itu menjadi lebih bersemangat, lebih termotivasi, misalnya dengan melakukan ice breaking pada saat pembelajaran sehingga mereka menjadi lebih untuk kembali membangkitkan fokus, membuat mereka bersemangat. Kemudian ketika menyampaikan materi, saya akan menggunakan PowerPoint, menggunakan Canva atau cara-cara menarik lainnya agar siswa saya menjadi tertarik, tidak bosan, tidak mengantuk, merasa senang pada waktu belajar. Kemudian pada saat latihan soal atau ulangan, saya akan mencoba menggunakan kuisis, ya, kuisis itu Pak yang tentu saja siswa akan merasa senang karena mereka belajar sambil bermain. Jadi mudah-mudahan dengan rencana ini terjadi perubahan pada perilaku siswa saya yang tadinya malas, kurang bersemangat, kemudian mengantuk Pak ya, pada waktu belajar itu ada perubahan serta ada peningkatan hasil belajar. Jadi itu rencana saya Pak. Mantap sekali rencananya Bu. Jadi
ibu akan rencana ibu ya akan melakukan setiap pembelajaran, melakukan ice breaking, melakukan misalnya penggunaan PPT, PowerPoint, Pak. dan aplikasi Quizzes bu ya. Iya. Saya juga sering bu melaksanakan pakai aplikasi Quizzes tersebut bu. Jadi siswa yang tadinya ngantuk lebih bersemangat lagi dengan apalagi menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran yang baru bu ya. Jadi dari rencana ibu tadi menggunakan PPT, menggunakan ice breaking dan aplikasi Quizzes tadi, kira-kira kapan ibu akan dilakukan? Iya Pak. Jadi untuk melaksanakan rencana seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu Pak, saya akan mulai pelaksanaannya kira-kira minggu depan Pak. Karena, Minggu depan Mbak ya? Ya, karena minggu ini itu saya akan lakukan beberapa persiapan untuk nanti yang saya gunakan pada saat pembelajaran Pak. Oke ya Bu, ya, semoga berhasil Bu ya dengan rencana Ibu. Jadi Ibu minggu ini akan mempersiapkan ya peralatan, sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pembelajarannya ya Bu ya. Iya Pak. Oke Bu, ya Bu, semoga rencana Ibu itu semua dilakukan untuk pembelajaran di kelas yang akan datang nanti bisa menambah semangat siswa, bisa menambah ke arah yang lebih baik lagi Bu ya untuk siswa Bu ya. Terima kasih Bu atas perbincangan hari ini Bu. Semoga nanti kita minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melakukan perbincangan atau wawancara seperti ini lagi Bu. Iya Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaan Bapak meluangkan waktu, kemudian bersedia mendengarkan permasalahan yang terjadi pada siswa saya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi Pak pada beberapa pekan ke depan untuk kembali saya membicarakan mengenai kemajuan terhadap rencana yang sudah akan saya laksanakan dengan siswa saya. Terima kasih Pak. Oke Bu, selamat siang Bu. Iya. Baik Pak Dodi tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya terhadap Ibu Lisma Rakasunja Bapak ya Pak ya. Iya Bu, sudah Bu tadi. Iya, bagus sekali Pak. Sekarang izin saya akan melakukan percakapan pasca supervisi kita ya Pak ya. Iya Bu, siap Bu. Ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang pertama itu saya telah melakukan coaching saya itu adalah menggunakan alur Tirta, Iya. yaitu bagaimana tujuannya, identifikasi masalahnya Bu, kemudian rencana aksinya kapan akan dilakukan dalam proses pembelajaran tadi, dan tanggung jawabnya Bu. Kira-kira apa yang didapatkan dari hasil tersebut Bu? Itu Bu. Oke baik, izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Pak ya. Oke. Setelah saya mengamati proses coaching yang sudah berlangsung, Bapak sudah melaksanakannya sesuai langkah-langkah pada Tirta. Terus Bapak juga kompetensi inti coachingnya sudah melaksanakan kehadiran penuh, present dengan mindfulness, mendengarkan aktif coachingnya, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya ya Pak. Selanjutnya Bapak juga sesuai dengan prinsip dan paradigma coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir Pak dari kegiatan supervisi kita ini, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah melaksanakan coaching tadi Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu ya, memahami lagi proses yang kita kerjakan ini Bu, sehingga kita ke depannya lebih baik lagi. Itu Bu yang akan saya identifikasi lagi. Oke baik, terima kasih Bapak. Tadi kegiatan supervisi kita, semoga nanti ke depannya coachingnya akan lebih meningkat dan lebih baik lagi. Amin Bu. Baik, kita bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dodi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Bu Leni. Alhamdulillah Bu Leni, baik kabar saya. Tapi suasana hati saya Bu Leni agak sedikit sedih dan kurang menyenangkan Bu Leni. Iya, saya juga dengar dari rekan kita tadi Bapak mencari saya, mohon maaf saya sedang di luar. Iya. Kalau boleh tahu kira-kira kenapa Pak, ada permasalahan apa Pak? Oh iya Bu Leni, saya ini ada sedikit masalah dengan siswa saya. Walaupun sedikit, tapi saya terbawa atau kepikiran Bu Leni. Jadi ya hitung-hitungan boleh nggak Bu Leni saya curhat
untuk sama Bu Leni. Oh boleh Pak, boleh sekali Pak. Kebetulan saya juga punya waktu luang hari ini Pak ya. Silakan Bapak, bagaimana Bapak? Jadi kan saya ini wali kelas 12 Bu Leni. Nah, akhir-akhir ini ada satu anak yang dia itu jarang masuk Bu Leni. Jadi padahal anaknya ini pintar, tetapi Bu Leni sekali dia masuk datang ke sekolah dia sering mengamuk Bu Leni. Jadi anak ini pintar Pak ya, jarang masuk sekolah dan sering. Kira-kira dari pertemuan kita ini Pak, menurut Bapak apa tujuan yang ingin Bapak capai? Tujuan saya berbicara dengan Bu Leni, saya ingin menemukan solusi untuk memecahkan masalah terhadap anak ini Bu Leni. Jadi, Baik Pak, berarti Bapak ini punya satu siswa yang punya masalah yang mungkin Bapak belum terlalu ketahui apa ininya. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana ukuran keberhasilan yang nantinya ingin Bapak capai Pak? Ya saya ingin anak ini Bu Leni kembali lagi aktif dalam pembelajaran, kemudian tidak marah-marah lagi terhadap teman-temannya mau mukul siswa, kemudian anak ini cerdas kembali Bu Leni seperti sedia kala. Itu yang saya harapkan Bu Leni. Oke, jadi perubahan ini terjadi di kelas yang sekarang ya Pak ya, baru tahun ini ya Pak ya. Bu Leni. Kemarin anaknya bagus Bu Baik ya, Pak, Leni, ya. pas setelah bulan September ini anaknya mulai bertingkah Bu Leni. Kira-kira Pak, kesempatan apa yang Bapak miliki terhadap permasalahan ini? Kesempatan saya Bu Leni ya saya sekarang ini kan sebagai wali kelas, jadi saya sempat untuk memenuhinya. Jadi kemarin itu Bu Leni dia ini sudah saya panggil. Kemarin saya pakai penyelesaian segitiga restitusi, tapi masih belum berubah Bu Leni. Dia masih hanya saja ini masih belum berubah dan belum memiliki rasa tanggung jawabnya Bu Leni. Kalau boleh kita mengira ya Pak ya, skala siswa Bapak ini dari 1 sampai 10, kira-kira dia di skala berapa Pak ya? Jadi Bu Leni, saya ini mungkin skalanya 6 Bu Leni, karena siswa ini jarang masuk kan, kemudian sering marah-marah karena anaknya pintar Bu Leni. Karena dia pintar tadi ya Pak ya, di skala mudah-mudahan lebih meningkat ya Pak ya. Iya, Nah, untuk meningkatkan skala ini Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi siswa dan memperbaiki lagi situasi ini? Ya, yang akan saya lakukan pertama ya akan berbicara kepada siswa tersebut dari hati ke hati. Jadi kami akan berbicara dari hati ke hati setelah jam pelajaran selesai Bu Leni. Berarti ini harus segera dilakukan ya Pak ya? Iya. Seandainya nanti alternatif yang pertama yang akan Bapak laksanakan ini belum berhasil, apa yang akan Pak Dodi lakukan untuk selanjutnya? Apakah ada teknik lain mungkin Pak? Alternatif lain yang ingin saya lakukan ya, karena kami satu daerah, satu dusun, jadi saya akan langsung datang ke rumahnya Bu Leni. Jadi saya akan berbicara langsung kepada kedua orang tuanya Bu Leni, kepada orang tuanya dan siswa tersebut Bu Leni. Iya baik, berarti pilihan Bapak sudah sangat tepat Pak ya. Jadi kita tahu seperti apa keluarganya nanti ya Pak ya, bagaimana kondisinya ya Pak ya. Berarti Bapak ada 2 kemungkinan ya Pak ya yang nanti Bapak akan terapkan. Yang pertama berbicara itu tadi menggunakan restitusi, setelah itu datang ke rumah orang tuanya. Kira-kira kapan rencana bagus itu akan Bapak laksanakan? Saya akan semakin cepat semakin baik Bu Leni. Jadi saya akan sesegera mungkin 2 hari ke depan, ini hari Sabtu mungkin Senin Bu Leni akan saya panggil siswa baru, akan saya terapkan sebagai alternatif tadi Bu Leni. Saya yakin Pak setelah mendengar cerita Bapak ini, aksi-aksi atau rencana yang akan Bapak laksanakan ini, saya yakin sekali kebutuhan anak ini jika ada yang kurang Pak mungkin akan terpenuhi lagi. Jadi sifatnya kembali membaik seperti sedia kala dengan alternatif yang Pak Dodi jelaskan tadi ya Pak ya. Iya, kemudian setelah kita melakukan sharing ini Pak, apakah ada hal lain yang ingin Bapak ingin sampaikan? Ya mungkin Bu Leni, setelah kita lakukan 2 alternatif tadi, memanggil siswa tersebut dan datang kepada kedua orang tuanya, langkah selanjutnya adalah ya kita sama-sama memantau siswa tersebut. Jadi
baik kita dari sekolah itu memantau siswa tersebut maupun orang tuanya juga memantau dari rumah. Jadi dua-duanya harus bekerja sama itu Bro. Saya dengar tadi Bapak ada kata-kata melakukan pemantauan ya Pak ya? Iya. Pemantauan seperti apa maksudnya Pak? Jadi kan kita itu kan sudah berbicara kepada orang tuanya. Nah, ada komitmen antara saya dengan kedua orang tuanya dan dengan siswa tersebut. Jadi masuk memantau di sini ya kita saling bekerja sama antara pihak sekolah, orang tua dan siswa tersebut untuk melakukan pemantauan. Itu boleh dimaksud. Ya bagus itu Pak. Jadi semoga setelah pemantauan yang dilakukan dari orang tuanya juga komitmen Bapak tadi sebagai wali kelas nanti akan diterapkan dengan baik dan berjalan dengan lancar ya Pak Dodi ya. Amin. Mudah-mudahan boleh nih. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini Pak? Alhamdulillah, perasaan saya yang tadi marah, kesal, dongkol melihat anak seperti itu sekarang lega boleh. Alhamdulillah. Jadi Ya, pertama perasaan saya juga sekarang menjadi senang karena mendapatkan solusi dari Bu Leni. Dan Bu Leni terima kasih Bu Leni sudah meluangkan waktunya untuk saya. Untuk hari ini sepertinya sampai di sini dulu, tapi nanti mungkin saya minta waktu lagi Pak, saya pengen memantau bagaimana perkembangan Bapak menerapkan aksi tersebut, apakah anaknya sudah berubah atau belum, mungkin minta waktunya lagi ya Pak ya. Siap boleh. Baik, saya akan kembali mengajar lagi ya Pak ya. Oh siap, terima kasih Bu Leni. Ya, terima kasih ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Leni. Jadi apa namanya? Sudah. Ulang lagi Matikan dulu. sudah. Sudah selesai kegiatan coachingnya boleh? Sudah, alhamdulillah Ibu sudah berjalan lancar Ibu. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Bu sampai saat ini? Alhamdulillah coach saya sudah merasa senang, sudah lega setelah kita melakukan coaching dan sharing bareng tadi. Iya, alhamdulillah. Jadi Bu, kita sesi akhir ini Bu ya. Saya akan melakukan beberapa percakapan dengan Ibu pada pasca supervisi Bu ya. Jadi tadi saya sudah melakukan pengamatan dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Di situ saya sudah melihat bahwasanya sudah berjalan alur ceritanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian tadi juga saya sudah melihat bahwasanya kompetensi inti coaching yang sudah dilakukan pada proses tadi itu sudah terlihat, misalnya seperti kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif serta melakukan pertanyaan yang berbobot nanti sudah terlihat. Kemudian tadi juga saya sudah melihat bahwasanya prinsip coaching sudah kelihatan, misalnya proses kemitraan, kemudian proses kreatifnya serta memaksimalkan potensi dari coach Ibu juga sudah terlihat. Nah, di bagian akhir ini Bu, pada pasca supervisi kita, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik. Iya. Ini untuk pertanyaan pertamanya Bu. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, saya sudah melaksanakan proses coaching tadi bersama Kak Dewa dengan alur tirta dan menerapkan metode presence, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alur tirta pun sudah saya ikuti langkah-langkahnya, yakni menyampaikan tujuan, memberikan pertanyaan dan umpan balik kepada yang mengarah kepada identifikasi potensi, menyelesaikan permasalahan dan memberikan pertanyaan mengenai komitmen atau tanggung jawab coaching terhadap permasalahan tersebut. Dan kemudian mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah Ibu melakukan proses coaching hari ini untuk pertemuan selanjutnya mungkin Ibu dengan coaching Ibu? Yang ingin lebih saya tingkatkan lagi di sini yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Jadi apa namanya selesai Bu ya kegiatan supervisi kita hari ini. Terima kasih Ibu. Baik Ibu. Kita akhiri Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah Bu ya kalau sehat. Semoga ini bisa mendukung kita untuk terus beraktivitas baik di rumah maupun di sekolah. Oh iya Bu, sepertinya ada yang berubah nih dari Ibu akhir-akhir ini. Sepertinya ada persoalan Bu ya? Iya Ibu, saya kemarin sempat mencari Ibu, tapi sepertinya Ibu sedang keluar ya Bu ya, sedang ada kegiatan di luar. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya beberapa hari ini ketika mengajar di kelas Ibu. Oh iya. Kira-kira ada permasalahan apa yang terjadi pada Ibu sehingga itu mengganggu pikiran Ibu ya, membuat Ibu menjadi lesu ya, kemudian kira-kira seperti apa Bu permasalahan yang Ibu alami, bisa diceritakan? Baik Ibu, pertama saya mohon izin dulu ya Bu ya, minta waktu Ibu untuk saya berbagi pengalaman, untuk sharing Bu ya, untuk saya memecahkan masalah saya. Beberapa hari ini anak kita Ibu yang di kelas kita itu ada 2 orang, si baru itu Bu, dia sudah beberapa hari tidak masuk sekolah, dan saya rasa itu cukup mengganggu karena berpengaruh kepada teman-temannya Bu, karena ketidakhadirannya yang sering sekali di kelas itu Bu. Iya. Jadi seperti itu Bu ya permasalahannya. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita siang ini? Tujuan kita ini mau bagaimana menurut Ibu? Saya pengennya dari permasalahan yang saya alami beberapa hari ini yang cukup mengganggu di kelas saya Ibu, saya mendapat pencerahan, mendapat bagaimana saya menyelesaikan masalah kita nanti, supaya nanti kegiatan pembelajaran berikutnya tidak lagi terulang dan prestasi anak-anak bisa meningkat seperti itu Ibu. Oh iya. Jadi apa namanya seperti itu Bu ya. Dengan senang hati Bu saya akan mendengarkan cerita yang permasalahan mengenai siswa Ibu tadi. Kira-kira dari pertemuan kita ini menurut Ibu ukuran keberhasilannya bagaimana? Tadi kan alasan kita tuh anak kita itu ada salah satu ya yang sering tidak masuk sehingga membuat teman-temannya juga mungkin melakukan hal yang sama. Saya inginnya nanti anak-anak tersebut bisa hadir dan bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya lagi Ibu. Iya. Apa namanya, dari kesempatan yang Ibu miliki terhadap permasalahan ini, kira-kira apa kesempatan yang Ibu miliki terhadap permasalahan dari siswa kita ini? Saya kan sebagai wali kelas ya Ibu ya. Saya berharap ketika saya menjadi wali kelas, saya bisa memandu dan membimbing dia supaya mengetahui inisiatif dia, motivasi dia untuk sekolah itu apa, ingin tahu bagaimana dia ke sekolah itu apa sih motivasinya, apakah internal atau eksternal. Jadi kesempatan saya sebagai wali kelas itu akan saya manfaatkan untuk mencari tahu, menggali informasi dari si anak tersebut, kenapa dia tidak masuk, apa alasannya, apakah menurut dia sekolah itu tidak penting, ataukah mungkin dia sedang membantu orang tuanya kemarin, itu seperti itu. Iya. Jadi apa namanya, yang kesempatan Ibu miliki seperti itu ya, Ibu akan mencoba menanyakan langsung terhadap siswa itu, motivasi dia untuk datang ke sekolah itu sebenarnya bagaimana? Iya benar. Kira-kira saat ini kalau menurut Ibu, siswa Ibu itu berada pada skala berapa kalau misalnya kita dari angka 1 sampai 10 untuk proses mencapai tujuan terjadi perubahan pada anak tersebut, kira-kira anak Ibu atau siswa Ibu itu berada pada skala berapa Bu saat ini? Kalau saat ini siswa yang sedang bermasalah itu saya rasa di posisi 4 ya dia, karena ketidakhadirannya itu sudah sangat banyak, sudah sangat mengganggu kegiatan pembelajaran saya di kelas terutama Ibu. Iya. Jadi apa namanya, siswa Ibu tersebut karena sudah sering tidak masuk sekolah Bu ya. Jadi itu Ibu sebagai wali kelas sudah merasa apa namanya, sudah sepatutnya Bu ya sangat memperhatikan, apalagi apa jumlah kehadirannya sudah agak banyak Bu ya. Jadi benar. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu melakukan beberapa rencana terjadi kenaikan sekolah tentunya dari anak tersebut ya Bu ya, menjadi lebih rajin, yang tentunya yang kita harapkan bersama Bu ya. Kira-kira apa rencana
yang akan Ibu lakukan nanti untuk mencapai tujuan yang diharapkan? Ada beberapa rencana sih Bu yang sudah ada dalam pikiran saya ya Bu. Yang pertama itu mungkin saya mencari dulu sebagai wali kelas, mencari dulu motivasi dia apa, dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan BK, dengan wakil kesiswaan kita. Saya menanyakan langsung ke anaknya apa motivasi dia untuk sekolah. Menurut dia sekolah itu sepenting apa, seberapa pentingkah sekolah itu bagi anaknya. Setelah itu saya akan melaksanakan segitiga restitusi di awalnya Ibu. Jadi kita mendekati dulu, tidak langsung menjudge dia anak yang malas di sekolah. Jadi saya mau cari tahu dulu. Setelah saya tahu motivasi dia untuk sekolah itu apa, mungkin saya akan mengundang wali murid, orang tua dari siswa tersebut, dengan berkoordinasi terlebih dahulu terhadap kesiswaan dan kepala sekolah gitu. Karena kita punya atasan ya, jadi akan saya sebagai wali kelas dan wakil kesiswaan akan mengirimkan surat cinta seperti itu kepada anak, kepada orang tua. Iya Ibu, jadi kalau surat panggilan agak gimana bahasanya ya, jadi saya mengirimkan surat cinta kepada orang tuanya bahwa kita menyayangi anak itu, pengen anak itu berubah. Yang kedua mungkin saya akan memperbaiki cara pembelajaran saya di kelas. Mungkin pembelajaran saya yang monoton, yang teacher center itu membuat dia malas untuk ke sekolah. Jadi setelah saya mengetahui motivasinya, memberikan surat cinta kepada orang tuanya, saya akan merubah metode mungkin dengan ice breaking atau membuat dia nyaman ketika di kelas saya. Jadi paling tidak dari skalanya tadi bisa naik seperti itu Bu. Mungkin itu beberapa hal yang akan saya laksanakan. Iya, bagus sekali. Luar biasa Bu ya rencana yang sudah Ibu akan coba lakukan nanti untuk mengubah perilaku siswa tersebut. Kemudian dari beberapa rencana itu Ibu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, misalnya di BK Bu ya salah satunya. Kemudian nanti akan coba mengundang orang tua dari beberapa siswa Bu ya. Jadi luar biasa Bu ya, itu rencana-rencana yang akan coba Ibu lakukan nanti untuk mencapai tujuan Bu ya. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu laksanakan? Mungkin hari ini tadi saya sudah pembelajaran itu sekitar 1 minggu lagi dari pembelajaran ini, karena saya akan menggali dulu pertanyaan dari anak tersebut, melakukan restitusi dulu terhadap anak tersebut. Setelah itu sudah mendapatkan apa jawaban dari anak itu, versi dia, pendapat dia, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dulu untuk membuat surat cinta tersebut. Setelah mendapatkan surat itu, saya akan melakukan pembaharuan terhadap metode belajar saya. Kemungkinan untuk itu saya butuh waktu 1 minggu. Iya, semoga berhasil Bu ya. Iya, amin. Tidak ada kendala, lancar semuanya dalam menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan rencana itu Bu ya. Jadi kalau menurut saya luar biasa semua rencana yang sudah Ibu rencanakan Bu ya, yang akan dilakukan untuk pembelajaran di masa yang akan datang. Ada perubahan perilaku terhadap siswa itu. Kemudian nanti beberapa pekan ke depan Bu ya akan saya mau nanti kita berbincang-bincang lagi terhadap perkembangan murid Ibu tadi. Saya juga penasaran nanti mau mengetahui bagaimana perkembangan dari siswa Ibu itu ya. Terima kasih Bu untuk perbincangan kita kali ini, untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi Bu ya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu. Saya senang sekali sudah bisa berbagi. Jadi saya sudah tidak galau, sudah mendapatkan masukan dan saran, sudah didengarkan cerita. Terima kasih juga Ibu. Kita akhiri Bu ya. Iya Ibu. Assalamualaikum. Salam.